Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Qala ta'ala wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannifu hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Dikisahkan anna iblisa, bahwasanya iblis itu ja'a ila Musa, datang kepada Musa alaihi salam untuknya keselamatan. Faqala lahu, maka berkata siapa? Iblis lahu kepada Nabi Musa, antal ladzi, engkau adalah orang yang istofa Allah, yang Allah pilih birisalatihi, dengan risalah itu apa? Message, pesan. Wa kallamaka taklima, dan Allah berbicara kepada kamu dengan pembicaraan. Faqala lahu Musa, maka Nabi Musa menjawab. Apa kata Nabi Musa? Na'am. Ya, benar. Faman ladzi turidu ya hada? Fama, maka apa? Alladzi, yang turidu kamu inginkan. Ya hadza, wahai ini. Jadi ada orang tiba-tiba datang, iblis nih datang tiba-tiba ke Nabi Musa. Engkau adalah orang yang telah Allah pilih, yang melalui risalahnya, dan Allah telah berbicara kepadamu sehingga engkau diberi gelar Kalimullah. Ya kan? Nabi Musa itu gelarnya apa? Kalimullah. Apa Kalimullah? Orang yang berbicara langsung dengan Allah. Ya. Kata Nabi Musa, jawab apa? Ya. Yes. Ya. Kalau orang dia bilang, G. Ya. Terus ente mau apa emang? Ini romannya ada yang dipengenin nih. Iblis. Ya, kata Nabi Musa kan. Aman lagi turidu ya hada. Apa yang kau inginkan? Ya hada. Waman anta. Dan ente, kamu siapa? Faqala iblis. Lalu iblis menjawab. Ya Musa, wahai Nabi Musa, qul li rabbika, katakanlah kepada Tuhanmu, khalqun min khalqika, khalqun apa? Makhluk, ciptaan, min khalqika, dari ciptaanmu, qad sa'alaka taubah, sungguh telah meminta taubat kepadamu. Kata iblis, katakan kepada Tuhanmu, salah satu di antara makhluknya itu meminta taubat. Fa'auhallahu ila Musa, maka Allah memberikan wahyu, ya, mewahyukan kepada Nabi Musa, kullahu, ya, jawablah kepada iblis. Jawab tuh iblis, inni qad istabjabtu laka, sesungguhnya aku telah mengabulkan kepadamu fi mas'alaka, tentang apa, sesuatu yang engkau minta, yang kamu pinta. Wa murrahu ya Musa, dan perintahkan kepadanya wahai Musa, an yasjuda di qabri Adam, untuk sujud di kuburan Nabi Adam. Fa idza sajada lahu,
jika dia sujud kepada kuburan tadi, qabiltu taubatahu, saya akan terima taubatnya. Wa ghafartu lahu dzunubahu, dan akan saya ampuni dosa-dosa. Fa akhbarahu Musa, lalu Nabi Musa memberikan kabar kepada iblis. Fa ghadiba iblis wastakbar, maka iblis marah, wastakbara dan waqala, dan iblis berkata, ya Musa, wahai Musa, ana lam asjud lahu fil jannah, saya dulu itu enggak sujud ke Nabi Adam di surga. Fa kaifa asjudu lahu wa huwa mayyit, bagaimana saya akan sujud dan sedangkan dia sekarang sudah mati. Ya. Jadi ini kisah iblis hikayat, lagi-lagi hikayatnya Israiliyat ya. Ya, Israiliyat itu kisah yang dibawa oleh orang-orang Israel, Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam. Ya. Jadi lebih banyak ke khurafat, lebih banyak ke sesuatu yang berita-berita yang tidak rasional, ya. Namun berita itu datang, dan ceritanya biasanya cerita di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, maka cerita ini mengisahkan, kemarin kan kita cerita tentang bahwa dosa itu ada dua sumbernya. Sumber dosa itu ada dua. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah sombong. Jika dosa itu didasari oleh syahwat, masih bisa diampuni. Tapi kalau dosa yang dasarnya adalah dari kesombongan, maka sulit untuk Jadi lebih bahaya sombong saja. Kayaan sombong. Nah, makanya ini kasusnya nih. Jadi untuk menjelaskan yang kemarin itu dikasih cerita sama siapa? Sama Imam Ghazali. Nah, ini cerita iblis, ya. Dia nyamar rupanya, ya. Datang ke Nabi Musa, yang ngomong, ente adalah orang yang Allah pilih, ente punya keistimewaan. Nah, dipuji-puji kan? Ini kan dipuji nih kan? Ente orang yang kau pilih, ente termasuk orang yang mendapatkan kalimullah kan gitu. Kata Nabi Musa, iya. Ini kalau muji-muji begini ada maunya ini apa pengennya ente? Kita kudu hati-hati nih saya muji ya. Nambah lagi ini anunya ini apa namanya nambah lagi apa namanya perbendaharaannya kemarin. Tarik lagi dah. Awalnya kan kemarin iblis itu pinter apa? Pinter acting, ya. Cerita Nabi Adam di surga itu, ya, bahwa iblis itu pinter acting. Jadi kalau ada orang acting, terutama actingnya itu sombong, ya, menutupi kebenaran, ya, bahkan sampai kepada titik menjual nama Allah untuk berdusta kepada orang yang polos, yang melihat bahwa nama Allah itu pure, murni dari dusta, dari kebohongan, dari etik dan lain sebagainya, ya. Nah, ini iblis tuh. Yang kedua, ya iblis pintar itu orangnya, ya. Pintar memuji, cerdas ya iblis ya, cerdas, ya, ya. Oh, Allah ada luar biasa ganteng banget, masya Allah. Punya duit. Nah ini dicari nggak ada orang. Coba ditata katanya.
Berarti ini merujuknya kan. Serabi. Faman ladzi turidu hada ya hada. Ente siapa emang katanya? Ente muji-muji saya begini ada apa? Nah, kata dia, katakan ke Tuhanmu ya, bahwa ada salah satu di antara makhluknya yang meminta kepadamu, minta kepadanya maksudnya, agar diterima taubatnya. Gitu. Dia nggak ngomong siapa, kan tadi Nabi Musa bilang ente siapa emang? Dia nggak tahu nama dia. Kalau itu iblis nggak tahu. Hah? Seolah-olah ini nggak tahu seolah-olah. Nggak tahu ya. Ya. Akhirnya dikasih taunya sama Allah. Ya. Akhirnya kata Allah fa'auhallahu ila Musa. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Kasih tahu Musa, jawab. Tadi itu orang yang ngomong tuh. Kata Musa kan ya ada, kata Musa belum tahu. Kalau itu iblis. Belum tahu. Ya. Kata Allah, saya akan kabulkan ya apa yang engkau minta. Perintahkan kepadanya ya untuk apa? Sujud di kuburan. Nah, ini awas hati-hati nih, sujud di kuburan. Jika dia sujud di sana, maka saya akan terima taubatnya. Oke, dan saya akan ampuni. Makanya jangan dipotong ini cerita tadi tuh, ya. Cerita dia minta taubat, lalu akhirnya disuruh sujud di kuburan, kan? Gitu. Jadi ini ceritanya jangan terpotong. Nanti akhirnya dipahaminya kita pulang dari sini datang ke kuburan yang dosa kita di Ceritanya beda ini. Hah? Ini berapa? Ya ini perintah. Ya. Iblis ini Bang. Iya lah. Jadi nanti akhirnya kita akan ambil yang pertama tadi ini adalah Israiliyat yang pertama. Tapi yang merasa iblis mah boleh kali ya. Ya. Yang kedua nanti artinya dipelajari di umat-umat terdahulu ziarah kubur itu sudah ada ternyata. Hanya memang ya ada penyimpangan itu setelah wahyu habis, setelah wahyu selesai terjadi penyimpangan dikarenakan kesalahan. Jadi artinya sebenarnya datang ke makam itu, datang ke kuburan itu mau anjuran dari dulu itu disuruh. Ya. Jadi makanya hadis Nabi yang bilang kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fal ana fazuruha. Saya dulu ngelarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarah. Artinya ya sebetulnya tradisi ziarah kubur itu dari sejak sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi itu sudah mentradisi sebetulnya. Gitu. Hanya ada penyimpangan. Lalu ketika Nabi Muhammad sudah hadir, orang tuh ke kuburan jadi begini, jadi nyembah kuburan kayak iblis. Padahal iblis aja dibilangin agak mau tapi disuruh sujud agak mau. Jadi artinya ada pelajaran bahwa ternyata ziarah kubur itu dari zaman dulu sudah hanya oleh Nabi ketika awal-awal dilarang. Kenapa? Ternyata ada kesalahpahaman. Nah ini tradisi ya yang ditanamkan oleh ajaran Islam bahwa ketika ada
suatu kebudayaan, satu kebiasaan yang terjadi di masyarakat, ada penyimpangan tidak langsung di-cut begitu, ya. Tapi melalui metode tertentu, cara tertentu, ya, dikasih solusi dan akhirnya balik lagi dikembalikan tuh. Nih, karena emang udah benar, ya udah itu. Boleh udah ngerti kok ya. Udah ngerti mah boleh. Asal caranya. Gitu. Kan ketika wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabb, ada kata rabb. Jadi ada ahli tafsir yang mencoba menjelaskan kenapa wahyu itu dipilih duluan. Padahal firman Allah banyak. Salah satu di antara alasan kenapa al-alaq itu didahulukan itu dikarenakan ada kata bismi rob, ada kata rob. Ketika Islam datang pertama kali, orang sudah mengenal kata Allah. Hanya salah paham terhadap kata Allah itu. Siapa Allah menurut mereka, itu sudah ada penyimpangan-penyimpangan. Mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak perempuannya ada malaikat. Nah, itu sudah menyebar. Udah ada yang ngarang dulunya. Iya. Sehingga akhirnya ketika agama Islam itu hadir, datang, diluruskan dulu, nggak langsung pakai Allah yang benar begini, enggak langsung. Tapi pakai Rob dulu, dialihin dulu. Jadi kata Rob itu dipilih, didahulukan itu agar orang pikir kata Rob itu Tuhan, penjaga, penata, pengatur alam raya yang menciptakan semua ini. Itu adalah Rob. Maka nanti di wahyu yang ke-9 kabarnya baru turun surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, itu di situ dibilang setelah beberapa 9 kali wahyu itu turun, orang dikasih paham tentang Rob itu apa artinya, baru dikembalikan makna yang sebenarnya. Rob yang dimaksud itu adalah Allah. Jadi ini bisa dibilang tradisi gitu. Jadi ada yang pertama tadi cerita, ya, diawali kita dari cerita tadi iblis yang disuruh sujud di makam Nabi Adam, ya. Yang kedua artinya dari situ kita ngelihat lagi ada persamaan. Dan ini akhirnya saya bilang hampir semua hukum yang ada dalam agama Islam itu nggak langsung jebret haram yang benar begini, enggak. Tapi ada proses. Bagaimana pengharaman minuman keras? Sama bertahap. Enggak langsung tiba-tiba haram, kagak boleh. Jalan diponis. Iya, masuk neraka ente. Ya, Ustadz yang begini yang bikin kacau ini. lah itu. Ya, jadi agama kita ini diawali dari ayo pelan-pelan dulu, kasih tahu dulu begini apa haram. Ya, jadi sampai kepada titik itu. Nah itu artinya Islam itu datang bukan untuk merusak, tapi untuk bisa ya boleh. Nah itu makanya itu kan nanti akhirnya menjadi tadi salah satu di antara alasan kenapa akhirnya tradisinya tukang mabok. Yang penting lu sholat jangan mabok. Nah akhirnya udah lagi sholat nggak boleh mabok, hasilnya begitu. Terus gitu, jadi ada tahapan-tahapan. Maboknya luar sholat dulu. Pokoknya kalau mau sholat jangan mabok. Akhirnya nanti sampai kepada titik haram. Pusing dia masih mabok baru waktunya zuhur. Iya.
Nah ini artinya Islam itu datang nggak langsung jebret haram enggak, tapi ada hasilnya, ada tahapan-tahapannya. Nah maka artinya ketika kita melihat ziarah kubur itu adalah sesuatu yang diharamkan, itu kita maka lihat dulu fasenya. Ternyata ziarah kubur itu di zaman dulu itu sudah bertradisi juga. Ini buktinya Allah memerintahkan siapa? Iblis ya Sujud. untuk datang ke makam Nabi Adam. Ini kan ziarah namanya. Dan hampir bisa kita pahami semua kata ketika ada kaitannya Allah memerintahkan sujud kepada bukan kepada Allah ya, tapi kepada sesama makhluk. Maksudnya bukan sujud seperti sujud pada Allah, tapi lebih kepada makna ada yang memaknakan hormat, menghargai ya. Nah itu Jadi mengikuti perintah Allah juga kan. iya, jadi bukan sujud Karena dianya, tapi karena perintah yang merintahnya. nah itu. Jadi ngelihat kepada siapa yang nyuruhnya, dan itu pun sujudnya bukan sujud yang sama dengan sujud ke Kayak nyuruh. ya. Oke. Nah ini akhirnya kembali fa akhbarahu Musa, lalu berita yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa itu disampaikan kepada Iblis tadi, orang yang tadi nanya itu ya. Dan ternyata itu Iblis. Akhirnya kata Iblis bilang, "Wah, Musa, Marah ini. keluar aslinya." Ketahuan aslinya. Ketahuan aslinya. Gua katanya. Biar apa yang melepuh tangan gua mau. Gua kata dia, ya, lagi dia hidup aja, Orang tua. ya, kagak mau hormat ke dia, apalagi sekarang dia udah mati. Bagaimana ceritanya? Gua didudukin udah dia. Tapi maksud apa juga ya? Iya, orang belah sini kita ada yang gitu. Ada yang gitu. Ada. Orang Ya, hati-hati ya. Kita ini kembali ke kita tuh. itu sombong tuh ya. Ini karena sombong kan. Jadi ketika kita bilang, oke, gua maafin semuanya, Asal jangan sama dia tuh. asal kalau udah yang itu katanya, nah itu mah kagak ada maaf. Nah itu hati-hati tuh. Hah? Ya kan? Kita keseringan, ya maaf, sering kita mendengar itu di masyarakat kita itu. Yang lain begini, gua maafin. Tapi yang ini, Orang dah. itu kan, ini kan kisahnya sama kan? Sama. Maaf, Ustaz. Ya. Potong dikit. Iya. Saya ini apa kategorinya? Saya sombong kalau ngomong ini, Ustaz. Saya dengan anak-anak, ya. Lu kalau masih percaya kepada imamnya yang syirik itu, udah nggak ada maaf. Tapi kalau kamu sudah tidak mempercaya itu, percaya kepada Allah Rasul saja, oke, saya bilang gitu. Itu saya sombong nggak, Ustaz? Juga nih. Oke. Kamu kalah dia. Oke, nah sip. Jadi begini, kita ketika cerita tentang sombong atau tidak, ya memang itu berpulang kepada kita, ya. Meskipun kemarin saya sampaikan, meskipun ayatnya itu Al-Quran, jadi kita betul-betul harus hati-hati begitu membawa kebenaran itu, ya. Tetap saja harus kita sadari, harus kita bersihkan dari segala noda. Maka akhirnya kemarin saya sampaikan, ketika kita membaca Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah apa? Fa'idha qara'atal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Oke? Ya. Artinya ayat Al-Quran itu suci, tapi bisa aja dia dicemari, bisa aja dia dikotori oleh niat-niat, oleh persepsi-persepsi, ya, gambaran-gambaran yang kotor. Sehingga akhirnya ayat yang tadinya suci pun jadi salah paham. Jadi artinya jangan kita mengira ketika kita sholat, sudah sholat, terus kita katakan, wah gue paling benar.
Karena belum tentu juga ketika kita sholat jangan-jangan ada kekurangan, jangan-jangan ada kewaswasan, jangan-jangan ada ketidakkhusyukan, jangan-jangan bahkan ada syarat dan rukun yang ketinggalan. Terus introspeksi terus. Di sholat bisa bikin sombong juga. Nah, sholat bisa bikin sombong, jangan salah. Gitu. Akhirnya keluarlah kata yang bisa dibilang masyhur yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, bahwa ibadah yang melahirkan kesombongan, gitu kan, itu lebih buruk daripada maksiat yang melahirkan kerendahan dan kesadaran terhadap diri. Artinya lebih baik apa? Lebih baik maksiat terus dia sadar, ya Allah astagfirullah saya maksiat, maafin saya. Ketimbang orang yang ibadah terus dia bilang, kayak gua sholat malamnya kagak ketinggalan, puasa Senin Kemis, Kayak gua Ustad aja kalah sama Senin Kemisnya. Jangan kemarin itu bukan. Kagak ya memang gitu, artinya kesombongan itu bisa masuk ke dalam semua lini. Gitu. Jadi artinya, nah itu tergantung kepada pribadi itu. Maka kita oleh ajaran kita itu diajarin ikhlas, diajarin murni, pure karena Allah, tanpa tendensi apapun. Tidak ada udang di balik batu. itu Udang di balik batunya cuma ke Allah doang, udah kagak ada yang lain, udah kagak ditengok kasarnya. berarti itu apa kesel, apa sayang gitu aja ya. Lah iya itu makanya kan kembali ke kita tuh tadi saya bilang. Gitu. Ketika itu adalah sayang. Nah, kan kerangkul gitu kan berarti kan. Mungkin bahasa Ngomelin saya. enggak, kalau artinya itu bahasa kan setiap orang punya bahasa masing-masing kan. Artinya ketika dia ngomong ke anaknya dengan begitu tuh dikira baik. Kan saya bilang orang Betawi ketika nawarin makan itu sama orang itu makan gitu kan. Marah katanya nih. Makan ini kan gitu. Lah orangnya kagak ngerti mah Ngambek nih. kan gitu, padahal mah nawarin kan. Bubur. Bodoh. Paham ya maksud saya. Jadi artinya itu berpulang ke kita tuh. Ya mudah-mudahan itu memang tadi rasa sayang, rasa iba. Dan emang harus ingat bahwa memang biar bagaimanapun bahwa agama saja ketika cerita tentang hidayah, ketika tentang agama itu seperti apa, maka dibilang la ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bil-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisala laha. Wallahu wasi'un, wallahu samii'un 'alim. Jadi nggak ada paksaan di dalam agama. Agama itu sudah jelas. Itu berpulang kepada masing-masing. Kita kan ketika merujuk apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu saking sayangnya sama paman-pamannya itu kan ditipu. Orang udah ngomong, dia Nabi Muhammad diundang sama Abu Jahal itu. Datang kemari Muhammad. Kata teman-temannya, kata sahabat-sahabatnya, jangan, dia menipu itu, pengen nyelakain kamu. Dia pasti udah bikin bikin jebakan dan lain sebagainya. Kata Iwan nggak apa-apa bagian. Ini mah pas lagi ngundang, alhamdulillah pas diundang ini luar biasa aja. Karena Rasul tahu ya. Hah? Rasul tahu sudah. Lah iyalah. Datang. Tahu-tahu dibikinin jebakan lubang, ada di bawahnya ada duri. Tapi ya Allah selamatkan karena memang ketulusannya itu. Dia sendiri tidurnya. Nah iya kan gitu. Artinya nggak ada tendensi apapun. Ketika dia memang ingin mengajak itu sudah pure gila. Ente mau nggak mau itu urusan ente dengan Tuhan ente. Tapi kehati-hatian harus ada. Ya iyalah. Tetap artinya meskipun kita sekarang sudah terjun sekalipun kasarnya kita mau dikemanain, ya udah terserah aja. Itu kita seorang. Maka saya bilang paham ayat Al-Quran, bertakwalah kamu kepada Allah, janganlah kalian mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun itu maknanya bukan hanya sekedar Islam menjalankan ajaran Allah,
Tapi yang dimaksud muslimun itu apa? Pasrah, nyerah. Nah kita kalau kagak nyerah memang udah kudu mati mau bagaimana? Ngapain? Nah, iya kan? Coba, gue jangan mati dulu lah. Emang kudu mati mau bilang apa? Kudu nyerah-nyerah juga kan gitu. Maka Nabi paman yang nggak bisa ya. iya artinya muslim itu artinya pasrah, menyerah, udah semua tunduk patuh kepada ketetapan dan ketentuan Allah. Ya, maka contohnya itu banyak tuh dalam kehidupan kita itu dalam hal itu. Saya sering bilang, kita kalau punya guru terus punya anaknya bader, cemen itu mah. Jangan ada bahasa kita bilang, ya Ustadz begitu diikutin anaknya aja kagak bener. Ngajarin anaknya orang bisa dia. Itu dia anak Ngajarin anaknya aja kagak bisa. Ini baru Ustadz levelnya Pak. Nabi juga. Nabi Pak, Nabi. Ini sekarang kalau Ustadz mah la ilaha illallah. Apa sih? Nabi Nuh. Anaknya sekarang. Anaknya siapa? Kanan. Marah kan itu? Hah? Marah nggak itu? Lah Nabi Nuh masih terus dakwah. Terus. Dan disitulah orang yang melihat Nabi Nuh kayak begitu ya sama kayak kaum Nabi Nuh berarti kan gitu. Ya kan? Nah ini ajaran itu nggak harus ini keturunan saya kudu benar dan harus ikut dengan saya. Ini saya belum tentu begitu. Gitu. Jadi kita sama keluarga nggak boleh terlalu bersikeras supaya anak ini harus begini. Itu maksud saya. ini baru bisa. Gitu dong. Artinya, ya, Nggak dari Ustaz aja. ya maksud saya begini, maksud saya tetap saja tiap orang itu punya apa, punya kecenderungan, punya bawaan ke sini ke sana. Tetap kita cuma bisa berdoa, kita bisa mengajak, ayo. Tadi dengan bahasa yang berbeda-beda silahkan. Tapi yang terpenting tadi tujuan dia adalah agar dia ikut kita. Terus bersama aja. Iya lah. Nabi Nuh itu kan sampai ketika udah badai itu datang, topan itu datang, masih ngajak kata Nuh, ya bunayya irkam ma'ana kata Nabi Nuh kan gitu. Bahasanya masih bagus ya. Lah masih tong, mari ikut sini. Ya kalau orang Betawi mah ngomongnya tong mari gitu kan. Tapi kan gak ada masalah kan. Ya kalau orang Jawa ngomongnya meneh misalnya gitu kan. Ya orang Surabaya ya tetap aja masing-masing punya lahaja, punya perspektif masing-masing, silakan. Tapi dia tetap mengajak. Gitu maksudnya. Ajak terus saja. Terus nggak berhenti. Adapun nanti dia mau ikut atau tidak, ya lagi-lagi itu urusan dia dengan Tuhannya. Yang sampai akhirnya Allah sampaikan kepada Nabi Nuh, kata Allah ke Nabi Nuh untuk menenangkan Nabi Nuh, kata Allah, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu shalih. Kan'an itu bukan keluargamu, karena Kan'an itu bukan merupakan amal yang soleh, bukan amal soleh. Gitu. Jadi sudah mau bilang apa? Yang terpenting ada tadi ada usaha, ada upaya itu. Kan sama kayak kita nih kepengen anak kita jadi dokter, pengen anak kita jadi arsitek, pengen anak kita kan sebetulnya begitu kan, nggak jauh beda. Hanya ini permasalahannya akidah, seolah-olah kayak ini harus begini. Gitu. Padahal ya silakan saja. Tetap nggak ada hidayah itu, nggak ada yang bisa dipaksakan. Justru keistimewaan Islam itu adalah dengan apa? Dengan lemah lembut, dengan rahmatan lil alamin itu. Tapi memang tetap saja Pak. Saya refresh kembali kisah-kisah para sahabat masuk Islam itu. Gitu. Nabi itu meskipun dibilang kemarin Jamal yang utamanya, tapi tetap aja Nabi pun punya jalan. Gitu. Jadi ketika Utsman masuk Islam itu, Sayyidina Utsman itu orangnya malu-malu. Jadi ketika mau masuk Islam itu lihat Rasulullah ngintip, Rasul lagi sholat diintip, Rasulullah nengok malu. Besok Rasulullah sholat lagi ngintip lagi.
Lihat sama Rasul, malu lagi. Gitu. Apa sudah yang ketiga Rasulullah pasti tahu dia datang lagi nih. Jadi pas Rasulullah lagi duduk, Rasulullah tahu dia ada dia dan dia ngintip. Ya, ketika dia ngelihat lagi, Rasulullah udah nggak ada, udah nggak ada. Rasulullah di sampingnya. Astagfirullah. Di situ syahadat Islam. Artinya dengan tipikalnya masing-masing. Beda dengan Umar ya. Berbeda dengan Sayyidina Umar. Gitu. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam itu, nah Utsman itu datang ke rumahnya siapa? Arqam, Baitul Arqam, ya, gedor-gedor pintu dan dilihat sama teman-temannya Umar. Oh, sahabat itu langsung bikin pagar betis itu. Pedang lagi. Nah, iya sahabat itu udah nutup gerbang, artinya di dalam itu udah siap. Umar kan gagah gitu. Ini Ya. sablok Ketika Sayyidina Umar itu masuk pintu, ya Rasulullah nerobos yang sahabat itu pagar betis tadi. Langsung pegang ininya Sayyidina Umar itu. Apa ente? Oh, berantem. Artinya punya kewibawaan juga, punya keberanian Jalal juga ya. Jalal juga, bahkan jalan di atas Umar kan. Jadi memang ada tipikal itu silakan gitu. Islam tidak terpaku ke harus begini enggak. Silakan. Selama tipikal itu menurut kita efektif, silakan. Tapi yang jelas upayakan semaksimal mungkin itu akan mengikuti ya. Ke anak kan kita enggak juga ke anak udah ya nggak apa-apa, ntar selalu begitu juga salah. Tapi terlalu keras terus pun salah juga. Nah, maka harus ada saatnya lembut, ada saatnya memang harus keras. batu kalanya mah air dikit-dikit. Lah iya kan gitu. Jadi kalau misalnya lembut terus juga, ya salah juga. Gitu. Keras terus juga. Keras terus juga, salah juga. Nah itu artinya ya tetap aja kita combine itu. Bagaimana kita mengkombinasikan berbagai hal itu. Oke ya, Allah alam itu yang mudah-mudahan tidak didasari oleh kesombongan. Karena kalau didasari oleh kesombongan itu sulit. Selain sulit kepada kitanya, artinya kita pun nggak akan nyaman tuh kalau nggak ngikutin kita. Dia pun ngerasa karena ini keluarnya dari kesombongan, akhirnya keluarnya pun sombong, ngedengernya pun dengan kesombongan juga. Jadi akhirnya enggak tepat. Nah, maka ya paling tidak kalau dia sombong, lawannya lebih ada kan, disombongin sama iblis, ya makin gitu kan. Kan Nabi Adam nggak dilawan, padahal Nabi Adam bisa aja seperti tadi Nabi ketemu dengan Umar kan. Ketika dibilang kata iblis kan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Gua lebih baik. Ya kan? Kata iblis kan, gua lebih baik dari dia. Gua dari api. Gitu. Saya gua ini diciptain dari api, dia mah cuma dari tanah doang. Injek memang. Gitu kan? Kata iblis kan begitu kan? Tapi ya di situ Allah nggak cerita ada jawaban apa dari Nabi Adam. Dan ternyata kita kaji, tanah itu memiliki manfaat yang lebih banyak daripada api. Kalau gua akan terlalu lama kamu keras. Nah iya kan? Artinya ya meskipun api punya keistimewaan, punya ciri khas dan seterusnya, tanah pun sama punya. Api bisa Bahkan dimatiin sama tanah. bisa lebih baik, bisa lebih hebat daripada. Tapi Nabi Adam nggak ngomong, lu, enggak kan? Seolah-olah Nabi Adam, ya iya baik udah silakan, nggak apa-apa. Itu artinya ketika Jalal itu keluar, maka lawan dengan Jamal. Tapi ketika memang terkadang ada Jalal itu dilawan dengan Jalal juga, tapi Jalalnya harus lebih Jalal. Api dilawan sama api. Maaf Bang Bini nih, Bini nyerocos gitu. Kita kalau misalnya tahu kita bakal menang, nyerocos lagi.
Kalau tahu Itu boleh. kalah, Lah iya kakak, ini kan kalau kira-kira kita kalah, udah mendingan menyerah dah. Hah? Nah iya makanya kalau kira-kira kitanya kalah, ya udah mendingan udah. ngomong apa tadi kagak kedenger. Berarti harus main feeling, menang. Ya kan tetap nanti kita akan merasa kan, ini pada saat ini saya yang benar gitu. Pada saat ini dan saya punya posisi bahwa inilah kebenarannya harus ditunjukkan jalan kitanya gitu. Ada saat dimana emang ya kita yang nyala, kita yang ngalah, hadapin. Ibu ngomong gitu, dengerin aja iya baik. Dua-duanya bisa dipakai ya. Bisa lah, sangat bisa. Sikon. Lihat siklonya itu, situasi dan kondisinya seperti apa. Gitu. Betapa fleksibelnya gitu, dalam metode itu. Itu yang terpenting tadi tujuannya adalah kita mencapai, ayo sama bareng, ayo gabung sama, kan itu tujuan utamanya. Gitu. Nah, maka tadi ketika ini cerita jangan sampai ceritanya seperti cerita iblis ini, dia pengen tobat, dia sadar, makanya saya bilang kalau dibandingkan dengan orang yang maksiat kepada Allah, sebenarnya mah takutan iblis ketika maksiat itu. Gitu. Makanya ada di ayat Al-Quran itu surat Al-A'raf kalau nggak salah, di sana dibilang ketika nanti masuk neraka, penghuni neraka itu masuk neraka itu bilang, dia berdalih, ya Allah saya ini digodain sama iblis, gara-gara iblis saya masuk neraka nih. Kata iblis, lah lu yang mau, masa gue yang diajak-ajak? Lu si anu gua ajak ke mau. Hah? Lu si anu gua ajak ke mau. Iya kan gitu. Kata iblis lah, gua mah takut sama Allah bang. Kata iblis begitu. Nawarin doang. Lah gua mah ngajakin doang, gua takut sama Allah sebenarnya, kata iblis. Itu betul, itu teksnya persis ini, akhafullah, begitu teksnya begitu. Teksnya itu saya takut ke Allah. Akhirnya kata Allah apa, jawaban Allah, udah dua-duanya gue bersihin dengan neraka. Kita kan keseringan, maaf nih, kita ketika kita dipersalahkan oleh orang itu nggak mau kita bilang ini gara-gara dia. Nah, itu merujuk ke situ itu kurang lebih. Gara-gara dihasut dia ini. Nah iya kan, paling tidak seharusnya kita nih lebih mengedepankan introspeksi diri. Iya saya yang salah. Nabi Adam kan diajarin oleh Allahnya apa? Rabbana zalamna anfusana. Enggak bilang, ya Allah ini gara-gara iblis. Iblis bilang kata Allah loh. Makanya menyebut nama itu. Pakai nama Allah, saya akhirnya jadi terperosok gara-gara itu. Hah? Ternyata enggak kan? Bilangnya apa? Saya yang salah ya Allah, maaf. Ini karena udah ngelawannya jalan udah kagak sanggup, jangan dilawan udah. Halal ya. Jadi kalau udah jalannya mentok udah nggak ada lagi di atasnya, ya kudu dilawan pakai Jamal. jamalnya yang mentok juga. Ketemu enggak? Itu kalau pakai jalal sama-sama jalalnya nggak menang ya berantem. Perang. Gitu. Jalal kalah sama Jamal kalau Jalal. Kalau jalal sama jamal udah pasti kalah. Jalal, ya. Tapi jamalnya harus jamal, jangan jamal dimasukin jalal juga. Gue udah sama banget ini. Iya itu kan gitu. Gue udah sabar banget, lebih sabar banget kata siapa? Kalau demo itu Jalal. Nah iya demo itu jalal kan, melawan jalal juga kan. Gitu. Jalal Ya. itu. Nah kita udah baik-baik, udah kita terima begini kagak mau, lah udah dilawan berarti kan. Wah, harus Jalal juga nih. Nah gitu ya. Jadi ini kisah yang berharga tuh tadi. Artinya kita keseringan dalam kehidupan keseharian kita itu banyak lah kehidupan kita itu. Kita oke, saya maafin ini, tapi yang ini nih Orang dah. Bibi kayak begitu sama kan? Apa kalau begini saya maafin, tapi kalau yang satu ini bang, gitu. Bukannya dia yang ini nih. Kalau dia begitu, nah berarti mirip tuh kasusnya. Gitu. Jangan sampai dasar. Udah banyak miripnya. Ngendalikan baik, kita kan ngendalikan begitu.
Iya, situ mah enak kan gitu. Kamu bakal saya kebakaran dah. Oke, jadi ya ini pelajaran berharga lah buat kita ya. Artinya ya mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah kasih kita terus hidayah. Ya tentunya dengan kisah-kisah tadi harapannya adalah memotivasi itu. Ya, kalau ada yang kurang berkenan, ada yang nggak nyaman, saya mohon gitu. Tapi ada tips lagi saya Ya. lagi bagaimana menggunakan hati ini kita tips. Nah, ya itu tadi saya bilang, ya itu tadi saya bilang Zikir. ketika hati itu biar lunak itu ya diantara yang kita sholawat. Jadi ada Syekh, kalau nggak salah Syekh Ali Jumah itu di Facebook saya pernah baca. Toriko itu memang penting, artinya masuk ke toriko A, toriko B, toriko C gitu. Namun di zaman saat ini ketika orang kehilangan arah, maka cara yang utama itu yang paling gampang adalah baca sholawat. Sehingga akhirnya mau kesana kesini nggak ada petunjuk, insya Allah dengan sholawat itu akan dituntun dia kemana jalannya dan dilunakkan tentunya mudah-mudahan hatinya. Ya, Allah a'lam bishawab. Disuruh banyak selawat aja. Sholawat aja, zikirnya tuh, gitu. Perlu nih Ustaz. Padahal dulu waktu khotbah Ustaz 2 tahun yang lalu itu saya tiap hari itu 1000 selawat. Kadang kadang 100 juga. Ya mudah-mudahan itu makanya ya yang jadi ibadah itu kan yang lain ada persyaratannya segala macamnya. Ketika sholawat itu udah nggak ada syarat, pasti diterima. Sholat nggak punya wudhu di jalan. Iya, sholawat nggak punya wudhu, kayak mau sambil tiduran kayak kasarnya ya. Terlebih lagi kalau sambil kita pakaian baik, gitu kan. Lebih baik lagi. Ya Allah alam bishawab ya. Jadi artinya tetap saja orang punya cara masing-masing untuk ketemu ke sana. Tapi yang jelas tadi kita harus kedepankan husnuzon. Artinya dengan sholawat itu mudah-mudahan hati kita lunak. Dengan sholawat itu Rasulullah itu mazhar jamalnya Allah. Ya, beliau itu adalah penampakan dari jamalnya Allah, dari keindahan Allah, kelembutan Allah. Maka kelembutannya itu mudah-mudahan bisa tertular di ya. Oke, nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bishawab.